dan seorang letnan kolonel di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Sepertinya Sully ini merupakan wujud reinkarnasi deh dari... Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang idol-idol K-pop yang diduga melakukan reinkarnasi dikarenakan kemiripan mereka dengan tokoh-tokoh di masa lampau. Apakah benar seperti itu? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, apakah kalian tahu apa itu reinkarnasi? Belum tahu ya. Jadi untuk reinkarnasi sendiri, ini merupakan sebuah konsep bahwa jiwa itu dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru. Nah, kepercayaan mengenai reinkarnasi juga tergantung sih pada agama ataupun kepercayaan yang dianut. Dan jiwa itu tak hanya bereinkarnasi menjadi manusia saja, tapi jiwa ini juga dapat bereinkarnasi menjadi hewan dan bahkan menjadi tumbuhan loh guys. Dan untuk kepercayaan reinkarnasi itu hanya dapat diterima secara luas oleh agama-agama yang berasal dari timur. Yang paling menonjol sih agama Hindu dan juga Buddha. Sedangkan untuk beberapa agama seperti Kristen dan juga Islam, itu tidak terlalu mempercayai dengan yang namanya reinkarnasi dan bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang aneh. Hal itu dikarenakan bahwa agama-agama seperti Islam dan juga Kristen memandang waktu secara linear. Jadi hidup itu hanyalah langkah singkat yang menentukan bagaimana kualitas akhirat. Apakah kita nanti akan masuk surga ataupun masuk neraka. Nah, khususnya di Korea itu kan banyak banget nih yang percaya dengan yang namanya reinkarnasi. Apalagi kalau kalian nonton drama-drama Korea, itu kan banyak guys cerita-cerita yang tentang reinkarnasi dari seseorang, ya enggak? Nah, khususnya untuk kali ini ada beberapa idol K-pop dikarenakan mereka juga mirip ya dengan beberapa tokoh di masa lampau. Mereka dikatakan bahwa ini adalah wujud reinkarnasi dari tokoh-tokoh tersebut. Lalu, idol manakah yang dimaksudkan? Ya udah langsung saja kita mulai dari list yang pertama. Ini ada leader dari EXO yaitu Suho. Jadi untuk Suho sendiri itu disebutkan mirip dengan Yi Woo Prince atau Pangeran Yiwoo. Buat yang penasaran dengan sosok Pangeran Yiwoo, ya udah kita boleh kenalan dan juga kupas-kupas ya bagaimana perjalanan hidup dari Pangeran Yiwoo. Jadi Cinggu setelah aku lihat ya, untuk Yiwoo sendiri dia itu juga dikenal dengan Prince of Korea. Dia juga merupakan kepala Istana Union keempat dan juga merupakan seorang anggota Kekaisaran Korea dan seorang letnan kolonel di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Yaitu juga lahir sebagai putra kedua Pangeran Gang, putra kelima Kaisar Gojong pada tanggal 15 November 1912 di Seoul, Korea Selatan. Dan tidak seperti brothernya atau kakak laki-lakinya, Pangeran Yiwoo ini mempertahankan integritasnya sebagai orang Korea, terlepas dari pendidikan Jepangnya. Hal inilah yang membuat Pangeran Yiwoo itu menjadi anak kesayangan ayahnya. Pangeran Yiwoo itu nantinya akan bertugas di Angkatan Darat Jepang yang ditempatkan di Tiongkok. Dan kemudian beliau ditugaskan menjadi Letnan 2 pada tanggal 25 Oktober tahun 1993. Lalu dia juga dipromosikan menjadi Letnan pada tanggal 25 Oktober 1935. Dan pada akhirnya menjadi Kapten pada 1 Maret tahun 1938. Lalu kemudian menjadi Mayor pada tanggal 15 Oktober tahun 1941. Dan menjadi Letnan Kolonel pada tanggal 10 Juni 1945. Dan guys, menurut Ahmet Ertegun, Pangeran Yi itu dipindahkan ke Hiroshima pada tahun 1945. Dan kalian juga pasti tahu dong apa yang terjadi sama Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. Ada pengeboman di sana dan yaps, hal itu juga menyebabkan banyak sekali korban berjatuhan. Salah satunya adalah Pangeran Yiwoo. Lalu guys, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, yaitu terluka parah akibat ledakan bom atom dalam perjalanan ke kantornya dan meninggal kemudian hari itu di sebuah stasiun bantuan medis. Dan coba kalian perhatikan sekali lagi bagaimana perbandingan foto dari Suho dan juga Pangeran Yiwoo. Apakah menurut kalian mereka mirip? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke idol yang kedua. Ini tuh idol yang berasal dari EXO lagi. Jadi setelah Suho ternyata ada sang Maknae sekarang ya, yaitu Sehun. Untuk Sehun sendiri itu dikatakan mirip dengan Santo Stephen. Nah, untuk Santo Stephanus, beliau merupakan tokoh yang dihormati umat Kristen sebagai tokoh proto-martir atau syahid perdana kekristenan. Diriwayatkan di dalam kisah para rasul bahwa Stephanus adalah diakon jemaat Kristen purba di Yerusalem yang dakwahnya itu mengobarkan antipati umat Yahudi dari berbagai golongan. Ketika dia seret ke hadapan sidang majelis ulama Yahudi dengan dakwaan penistaan agama, ia malah berkhotbah mengecam mereka dan akhirnya dijatuhi pidana rajam. Gugurnya Stephanus sebagai syahid Kristen disaksikan langsung oleh Saulus dari Tarsus yang merupakan seorang ulama Yahudi dari mazhab Farisi yang kemudian hari menjadi pengikut Yesus dan juga dikenal sebagai Rasul Paulus.
Dan kita akan masuk ke idol yang ketiga. Ini merupakan member dari Highlights dan juga Beast, yaitu Dojun. Untuk Dojun sendiri, ini ternyata memiliki kemiripan nih guys dengan Permaisuri Wanrong. Jadi guys, meskipun Dojun itu cowok dan juga Permaisuri ini adalah cewek, namun seperti yang kalian tahu bahwa di saat kita bereinkarnasi, kita itu bisa menjadi cowok ataupun cewek loh. Nah, untuk Permaisuri Wanrong aka Go-Bulo Wanrong itu lahir pada tanggal 13 November tahun 1906 dan juga wafat di tanggal 20 Juni tahun 1946. Nah, Wanrong ini berasal dari klan Go-Bulo dan juga merupakan putri dari seorang pejabat kerajaan yang bernama Rong Yuan. Isabel Ingram yang merupakan seorang tutor Amerika mengajarinya bahasa Inggris dan juga memberinya nama Elizabeth. Dan Cinggu, Permaisuri Wanrong ini merupakan seseorang yang mengajari kaisar bagaimana cara makan ala dunia barat. Pernikahannya dengan Puyi yang tidak sempurna membuatnya menjadi pecandu opium dan menggunakan opium ini sebagai pelampiasan. Lalu kemudian setelah runtuhnya dinasti Qing, Permaisuri Wanrong itu dicopot dari gelarnya dan dikeluarkan dari istana. Dan pada tahun 1914, Permaisuri Wanrong menyertai Puyi ke Manchukuo untuk memimpin negara boneka di Timur Laut Cina. Dan ia kembali mendapat gelar sebagai permaisuri. Nah, di tempat tinggalnya yang baru, Wanrong ini melakukan perzinaan dengan seorang pelayan dan pada akhirnya melahirkan seorang anak haram. Nah, ketika anak perempuannya ini lahir, Puyi memerintahkan agar anak itu dihilangkan nyawanya. Dan dikarenakan tekanan emosi, pada akhirnya permaisuri ini mengalami yang namanya gangguan mental. Dan untuk idol yang terakhir, ini idol dari SM Entertainment lagi. Gila ya, idol SM Entertainment itu banyak banget ya yang menyerupai tokoh-tokoh di masa lampau. Kali ini adalah Mendiang Suli. Untuk Mendiang Suli sendiri, itu dinilai mirip dengan Yi Nanhyang. Jadi Nanhyang ini merupakan seorang geisha yang lahir pada tahun 1900 dan juga meninggal dunia pada tahun 1979. Nah, untuk Nanhyang ini dikenal sebagai geisha yang cantik dan juga pandai menyanyi. Nah, untuk suaminya sendiri, suaminya ini merupakan seorang wartawan seperti itu. Dan setelah dia menikah, pada akhirnya Nanhyang ini memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan apakah kalian tahu dia ini merupakan seorang maestro musik, sudah melakukan rekaman juga di Korea, dan untuk sekarang albumnya itu dipajang di museum. Pada kala itu banyak banget dari Kenneth yang heboh dengan perbandingan foto Suli dan juga Nanhyang. Seorang Kenneth bahkan membuat sebuah postingan dengan judul Geisha Korea Yi Nanhyang yang lahir di akhir era dinasti Joseon. Para netter juga terkejut karena wajah mereka berdua bagaikan orang yang sama. Suli punya mata bulat, lengkungan alis, hidung, bibir, dan kulit putih yang persis banget nih dengan Nanhyang. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen melihat bagaimana foto mereka adalah seperti yang berikut ini. Aku kaget sekali, Suli dan Yi Nanhyang benar-benar mirip. Tidakkah itu Suli yang sedang foto menirukan Yi Nanhyang? Sepertinya Suli ini merupakan wujud reinkarnasi deh dari Yi Nanhyang. And how about your opinion? Langsung aja komen di kolom komentar. Tapi guys, menurut aku secara pribadi ya, orang yang mirip bukan berarti dia juga melakukan reinkarnasi, ya nggak? Karena kita itu pasti tahu ya bahwa banyak banget loh orang-orang yang mirip dengan kita di dunia ini. Bahkan ada yang menyebutkan kita itu punya 7 kembaran loh di dunia. Jadi siapa tahu mereka juga hanya memiliki kemiripan saja, tapi tidak melakukan yang namanya reinkarnasi. Bagaimana kepercayaan kalian? Aku serahkan itu semua sama opini kalian, oke? Nah guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-sukan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.